Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke KD 3.4 yaitu rasio. Nanti di rasio kita fokus ke rasio, proporsi, kecepatan, dan skala dan debit. Nah, tidak tertulis perbandingan senilai dan berbalik nilai. Tapi tidak apa-apa, kita coba bahas aja ya. Oke, sekarang nomor 1. Ini soal pas tahun lalunya lagi karena yang bukan pasti PAT karena ini sebenarnya di semester 2. Tahun lainnya lagi itu tidak ada karena udah corona ya itu ya, udah corona. Kemudian nah sekarang nomor 1, bentuk paling sederhana dari 4 kg banding 3,6 ton. Di sini yang harus kita ingat adalah 1 ton itu sama dengan 1000 kg. Nah, berarti kalau 3,6 ton sama dengan, kita ubah dia ke bentuk pecahan biar enak. 36/10 dikalikan dengan 1000. Nah, kita coret nolnya atas bawah. Nah, kita peroleh 3600 kilo. Oke. Sekarang kita masukkan ke perbandingannya, berarti 40 kg banding 3600 kg. Nah, karena satuannya sudah sama, maka boleh kita sederhanakan. Tadi kan satuannya berbeda. Kalau satuannya berbeda itu jangan disederhanakan, kita samakan dulu satuannya. Kita samakan menjadi ke kilogram. Kilogramnya dicoret, nolnya dicoret. Nah, sekarang 4 dan 36 dicoret. Ini 1, ini 9. Berarti hasilnya 1 banding 90. Jawabannya adalah yang D. Selanjutnya nomor 2, yaitu seperti aljabar ya, tinggal dikalikan silang aja. Yang ditanyakan di sini adalah nilai X plus 2, bukan nilai X-nya. Maka langsung aja kita kalikan silang. Berarti nanti 72 kali 2, X dikalikan 12. Kita tulis saja 2 kali 72 sama dengan 12 kalikan X. 2 kali 72, 144 sama dengan 12X. Kita ubah seperti di aljabar, yang ada variabelnya kita ubah ke kiri, yang angka kita ubah ke kanan. Berarti negatif 12X sama dengan negatif 144. Berarti X sama dengan negatif 144 dibagi negatif 12. Negatif dibagi negatif hasilnya positif. Berarti 144 dibagi 12 adalah 12. Nah, belum selesai karena yang ditanyakan di sini adalah X plus 2. Maka nilai X plus 2. X plus 2 sama dengan 12 ditambah 2. Hasilnya adalah 14. Jawabannya yang A. Oke, nomor 3. Nah, ini pernah di SD. Sering saya menemukan soal SD itu seperti ini. Tapi agak rumit lagi karena nanti perbandingannya bertingkat gitu ya. Perbandingan uang tono dan tini itu 3:8. Jika uang tono itu 51.000, maka jumlah uang tono dan tini adalah titik-titik. Nah, kalau ada soal seperti ini, cara mengerjakannya yaitu perbandingan. Yang ditanya perbandingan diketahui kalikan nilainya. Nah, perbandingan yang ditanyakan sekarang, yang ditanyakan di sini itu apa? Yang ditanyakan di sini adalah jumlah uang tono dan tini. Nah, perbandingan jumlah uang tono dan tini. Perbandingannya kan 3:8. Kalau dijumlah berarti 3 tambah 8 dibagi perbandingan yang diketahui. Perbandingan yang diketahui adalah
uang tono yaitu 51.000. Nah, 51.000 itu kan uang tono. Berarti perbandingannya tono di sini berapa? 3 kan? Kalikan dengan 51.000. Nah, maka hasilnya adalah 11/3 kali 51.000. 51 dicoret dengan 3. Ini 1/17. Maka hasilnya adalah 187.000. Jawabannya yang C. Selanjutnya, kita masuk ke nomor berikutnya. Nah, di sini ditanyakan perbandingan senilai. Nah, perbandingan senilai itu sambil saya jelaskan ya. Kalau ada tabel ditanyakan mana yang merupakan perbandingan senilai, kalian cari. Yang apabila atas per bawah sama dengan atas per bawah sama dengan atas per bawah, nilainya harus sama. Sekarang kita cek ya. 1/7. Oke, 1/7. Apakah dia sama dengan 3/9? Nah, kalau 3/9 kita sederhanakan dengan dibagi 3 semua, atas bagi 3 hasilnya 1, bawah bagi 3 hasilnya 3. Apakah 1/7 itu sama dengan 1/3? Tidak, maka yang A salah. Sekarang yang B, kita cek dulu. 3/9, kalau disederhanakan, dibagi 3, 1/3. Apakah sama dengan 2/8? 2/8 jika disederhanakan, atas dibagi 2, bawah juga dibagi 2. Atas dibagi 2 hasilnya 1, bawah bagi 2 hasilnya 4. 1/3 apakah sama dengan 1/4? Tidak, maka yang ini juga salah. Sekarang yang C. Yang C, 2/4. Jika kita sederhanakan dibagi dengan 2, ini 1, ini dapat 2. Apakah sama dengan 4/8? Nah, kita cek 4/8, kita sederhanakan dengan dibagi 4, 1/2. Wah, ini sama, tapi jangan senang dulu, kita cek yang terakhir, apakah dia juga sama. Kalau nanti sama, berarti dia adalah perbandingan senilai. Kalau berbeda, berarti bukan. Sekarang kita cek, 6/10. Nah, sama-sama dibagi 2 ya, hasilnya adalah 3, hasilnya di sini yang bawah adalah 5. Ternyata berbeda, berarti dia bukan perbandingan senilai. Sekarang tinggal jawaban yang D, karena A, B, C salah, otomatis D betul. Tapi kita cek dulu, 6/8, kita sederhanakan. Nah, dibagi dengan 2, hasilnya adalah 3, ini hasilnya adalah 4, maka hasilnya adalah 3/4. Sekarang 9/12, kita sederhanakan. 9 dan 12 sama-sama kita bagi dengan 3. Yang atas bagi 3 hasilnya 3, yang bawah bagi 3 hasilnya 4. Maka hasilnya adalah 3/4. Sekarang 12/16. Nah, 12/16 sama-sama bisa dibagi dengan 4. Nah, yang atas bagi 4 3, yang bawah bagi 4 adalah 4. Maka hasilnya adalah 3/4. Nah, ternyata nilainya setelah disederhanakan semuanya sama, maka dia adalah perbandingan senilai. Selanjutnya, tadi ada perbandingan senilai, sekarang adalah perbandingan berbalik nilai. Kalau tadi senilai itu, perhatikan yang tadi. Nah, perbandingan senilai itu, kalau yang atasnya naik, 6, 9, 12 kan bertambah besar. Yang bawah juga naik, juga bertambah besar. Atas bertambah besar, bawah juga bertambah besar. 8, 12, 16 itu naik, bertambah besar. Nah, kalau yang berbalik nilai itu kebalikannya. Jadi kalau yang atas naik, yang bawah harus turun. Sebaliknya, kalau yang atas turun, yang bawah naik. Sekarang kita cek. Yang A, 2, 3, 4 naik ya, 5, 6, 7 naik. Berarti dia bukan perbandingan berbalik nilai. Yang B, 1, 2, 3 naik, 12, 6, 4 turun mungkin. Oke, yang C, 6, 4, 2 turun, 2, 4, 6 naik. Oke, mungkin ya. Sekarang yang D, 5, 10, 15 naik, 18, 13, 18 naik juga. Berarti dia bukan perbandingan berbalik nilai. Sekarang cirinya yang lain apa perbandingan berbalik nilai itu? Cirinya kalau dikalikan hasilnya sama.
Nah, atas bawah dikalikan hasilnya sama. 1 kali 12, 12. 2 kali 6, 12. 3 kali 4, 12. Nah, ternyata sudah ketemu yang B. Yang C kenapa bukan? Perhatikan ini dikalikan adalah 12, 16, 12. Semuanya tidak sama. Hanya 6/2 dan 2/6 yang sama. Yang ini berbeda. Maka dia bukan perbandingan berbalik nilai. Selanjutnya, nah ini mulai masuk ke skala. Pertanyaannya, diketahui skala suatu peta itu 1:500.000. Jarak sebenarnya kota Semarang dan Surabaya itu 310 km. Sedangkan jarak kota Jepara dan Probolinggo pada peta adalah 96 cm. Selisih jarak sebenarnya Semarang-Surabaya, selisih jarak sebenarnya antara kota Semarang, Surabaya, dan Jepara, Ponorogo adalah titik-titik. Yang Semarang, Surabaya kan sudah ada, yaitu 310 km. Sekarang kita tinggal mencari yang Jepara dan Probolinggo. Nah, padahal di peta ada 96 cm. Skalanya 1:500.000. Kita tulis dulu. S sama dengan 1:500.000. JP-nya adalah 96 cm. Oke, kemarin kalau mencari JS saya sarankan jangan pakai rumus ya, kita langsung pakai perbandingan. Kalau 1 cm mewakili 500.000, maka 96 cm mewakili 96 kalikan 500.000. Nah, hasilnya adalah 10, 6 kali 5, 30, nyimpen 3, 9 kali 5, 45, tambah 3, 48. Nolnya ditambah 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 titik, 1, 2, 3 titik. Nah, sekarang ini kan satuannya dalam cm. Karena jarak sebenarnya yang Semarang Surabaya dalam satuan kilometer, agar bisa diselisihkan, maka kita jadikan 48 juta ini menjadi 48 juta cm ini menjadi kilometer. Berarti kalau dari senti ke kilo, nolnya dihilangkan berapa? Dihilangkan 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, hasilnya adalah 480 km. Sekarang yang ditanyakan adalah selisihnya. Selisih antara Semarang, Surabaya, dan Jepara Probolinggo berapa? Nah, yang besar kita taruh di depan, 480 dikurangi dengan 310. Maka hasilnya adalah 170 km. Jawabannya yang D. Selanjutnya masih di skala. Nah, di sini diketahui jarak sebenarnya antara dua kota A dan B adalah 64 km. Jarak kedua kota pada peta 4 cm. Skalanya berapa? Nah, mudah ya. Kita pakai segitiga. S, JP, JS. Nah, yang ditanyakan adalah S. Maka skala sama dengan jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Jarak pada petanya adalah 4 cm. Kemudian jarak sesungguhnya itu adalah 64 km. Nah, tadi kalau pada perbandingan tadi yang tidak satuannya tidak sama, kita samakan dulu. Nah, sekarang ini 4 cm dan 64 km. Lebih enak kita jadikan ke cm. Nah, maka kita tulis di sini ya. 4 cm dari kilo ke senti, berarti turun 5 tangga atau geser 5 kali gitu kan, berarti nolnya ditambah 5. 64, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 6.400.000. Kalau sudah kita apakan? Kita sederhanakan 4 dan 64. 4 dan 64 boleh kita coret ya. Dibagi dengan 4 hasilnya 1, dibagi dengan 4 hasilnya adalah 16. Sentinya kita coret. Nah,
Berarti kita peroleh 1/1.600.000. Atau kalau ditulis berarti ditulis sebagai skala 1/1.600.000. Nah, maka jawabannya adalah yang B. Yang berikutnya, nah ini perbandingan Celsius Reaumur. Nah, Celsius Reaumur ini ada di fisika ya, yang di tahun kemarin muncul. Tapi karena di sini di dalam panduan dari pemerintah itu tidak ada, tidak saya ajarkan karena memang tidak ada ya. Semoga besok juga tidak ada karena soalnya cuma 25 ya. Oke, tapi nggak apa-apa. Sekarang kita bahas aja di fisika ada ya. Celsius banding Reaumur itu adalah 5/4. Nah, 5 dibanding 4. Seperti tadi yang ditanyakan di atas per diketahui kalikan nilainya. Yang ditanyakan itu adalah dalam Reaumur, berarti 4/5 kalikan 39. Kita kalikan dulu. 9 kali 4 itu adalah 36, nyimpen 3, 4 kali 3 itu 12, 12 tambah 3 adalah 15. 156/5. Nah, kita hitung. 15 bagi 5 kan sekitar 3. Nah, terus 0. Terus 6 dibagi 5. Sebentar. Turunnya 1. Ini 31. 15 bagi 5, 3. 6 dibagi 5 itu hasilnya adalah 1. Terus kemudian karena sisa 1, maka koma ya, 2 derajat Reaumur. Seperti itu. Berarti jawabannya adalah yang B. Nomor 9. Nah, ini adalah perbandingan berbalik nilai. Sebenarnya tidak terlalu dipermasalahkan sih sebenarnya, karena memang tidak ada di dalam kompetensi dasar itu tidak ada tulisan perbandingan senilai dan berbalik nilai. Semoga tidak muncul ya. Pembangunan sebuah rumah dapat diselesaikan dalam waktu 9 bulan oleh 56 pekerja. 9 bulan. Nah, oleh 56 pekerja. Nah, sekarang jika pembangunan akan diselesaikan dalam waktu 7 bulan, tambahan pekerjanya berapa? Dalam 7 bulan. Nah, tambahannya berapa? Pekerjanya dulu berapa ya jadinya? Sekarang terus nanti kita cari tambahannya berapa. Nah, perhatikan. Kalau 9 bulan aja memerlukan 56 pekerja. Kalau dipercepat, pekerjanya kira-kira tambah banyak apa tambah sedikit? Tambah banyak, makanya dia adalah perbandingan berbalik nilai. Cara mengerjakannya 9/7 sama dengan X/56. Kalikan silang. Berarti 9 kali 56 sama dengan 7 kali X. 9 kali 56 4, nyimpen 5, 9 kali 5, 45, berarti 504, sama dengan 7X. Berarti nanti negatif 7X sama dengan negatif 504. X sama dengan negatif 504 dibagi negatif 7. Hasilnya adalah sekitar 504 dibagi dengan negatif 504 dibagi dengan negatif 7. 72. Nah, 72 ini bukan tambahannya, tapi totalnya. Berarti kalau tambahannya adalah dari 56 menjadi 72, berarti tambahannya berapa? Tambahan berarti 72 dikurangi 56 sama dengan 16. Jadi jawabannya adalah yang C.
Selanjutnya nomor 10. Nah, di sini ada campuran air dan garam. Sekarang campuran yang rasanya paling asin. Nah, sekarang ini dikira-kira aja. 1 sendok teh garam dengan 5 gelas air putih, 1:5. Terus 3 sendok teh garam, 4 gelas air putih. Lumayan ya, lumayan asin. Terus kemudian 2 sendok teh garam dengan 6 gelas air putih dengan 2 sendok teh garam dengan 5 gelas air putih. Atau bisa kita gunakan dia sebagai pecahan gitu ya. Mana yang paling terasa asinnya? Kira-kira yang mana? Yang campuran B. Nah, berarti kan ini bisa kita tulis 1/5, ini 3/4, ini 2/6, dan ini adalah 2/5. Kita cari mana yang paling besar di sini. Nah, kalau 1/5 dibandingkan 3/4, jelas kalau kita kalikan silang ini dapat 4, ini dapat 15, jelas besar yang 3/4. Ini dibandingkan dengan 3/4, yang ini dapat 8, ini 18, jelas besar yang 3/4, apalagi yang 2/5. Nah, ini adalah 8, di sini 15, jadi paling besar adalah yang 3/4, yaitu campuran B. Nah, soal yang terakhir di PAT tahun lalu yang perbandingan itu, grafik yang menggambarkan perbandingan senilai. Grafik yang menggambarkan perbandingan senilai dipilih antara A, B, C, dan D. Perbandingan senilai itu, jika dia naik juga ikut naik, dan jika dia turun juga ikut turun. Kalau yang ini bukan, karena ini perbandingan berbalik nilai. Ini juga perbandingan berbalik nilai antara B dengan C. Nah, kalau perbandingan senilai kita mulainya dari 0 ya, berarti yang C. Nah, seperti itu. Nah, yang paling penting kalian harus pelajari yaitu adalah yang rasio biasa, perbandingan rasio yang di depan tadi, yang 40 kilo banding 3,6 ton. Nah, yang seperti itu. Kemudian skala. Terus habis skala itu nanti ada kecepatan dan debit. Nah, ini yang harus kalian matangkan, yang ini saja. Untuk yang perbandingan senilai dan tidak senilai, lebih baik dibaca aja atau kalian pahami aja, nggak usah banget-banget, soalnya memang nggak ada di kompetensi dasarnya, nggak ada kata-kata perbandingan senilai dan berbalik nilai. Oke, sampai di sini dulu. Semoga kalian besok dapat mengerjakan PAS dari kabupaten dengan lancar. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.